Dalam video ini kita akan membahas 5 inovasi usaha daur ulang dari seluruh dunia, mulai dari proses yang mereka lakukan hingga apa yang telah mereka capai sebagai eco-sociopreneur. Di akhir ada usaha daur ulang dari Indonesia yang memecahkan masalah kantung kresek sekali pakai. Yang pertama, daur ulang kemasan susu Tetra Pak dari Thailand. Kemasan Tetra Pak menjadi salah satu limbah yang agak sulit penanganannya karena kemasan Tetra Pak terbuat dari lapisan multilayer, yaitu plastik, karton, dan aluminium. Tapi beda halnya dengan Thailand, mereka punya cara tersendiri untuk mengelola limbah kemasan Tetra Pak. Pertama, kemasan susu akan dikumpulkan dari sekolah-sekolah. Jadi di sekolah-sekolah sudah disediakan tempat sampah khusus untuk kemasan susu Tetra Pak. Kemasan susu ini akan dikirim ke pusat daur ulang Tetra Pak yang ada di kota Bangkok. Hal yang paling pertama adalah memisahkan layar karton dari aluminium dan plastik. Setelah terpisah, karton akan didaur ulang bersama dengan limbah berbasis karton lainnya. Sementara untuk bahan aluminium dan plastik akan digabungkan dan diolah secara khusus. Sisa-sisa karton akan dipisahkan terlebih dahulu. Aluminium dan plastik akan dicampurkan dengan resin lalu dicetak untuk membentuk bata. Sebuah bata terbentuk dari 500 kemasan susu Tetra Pak. Kelebihan bata ini karena tidak mengandung debu dan lebih kuat. Selain bata, aluminiumnya juga bisa dibentuk sebagai atap dan dinding rumah. Kedua, Australia menambang emas dari sampah elektronik. Semakin banyaknya penggunaan alat elektronik menyisakan lebih banyak sampah elektronik hari ini. Australia punya cara unik untuk mengekstraksi emas dari sampah elektronik motherboard. Dalam sebuah motherboard terdiri dari 70% plastik dan 30% logam, seperti tembaga, silver, palladium, dan salah satunya adalah emas. Mereka akan membeli 1 ton motherboard dari pengepul, lalu motherboard akan dihancurkan, kemudian akan dibuat menjadi bubur agar mudah untuk dipisahkan plastik dan logamnya. Kemudian akan dimasukkan ke dalam filter untuk menarik tembaga dan logam lainnya. Dan terakhir, untuk emas, perusahaan ini punya cairan khusus yang berasal dari mikroba dan jamur untuk memisahkan emas dari logam-logam lainnya. Dari 1 ton sampah motherboard bisa menghasilkan 100-200 gram emas. Lumayan juga ya guys. Dalam sehari, perusahaan ini bisa mengekstraksi 1,2-1,3 kg emas tiap hari. Yang ketiga, Vietnam mengubah kulit nanas menjadi sabun ramah lingkungan. Vietnam merupakan salah satu produsen nanas terbesar di dunia dan menghasilkan ratusan ton limbah nanas setiap harinya. Sebuah perusahaan bernama Phua Biotech berhasil menciptakan inovasi dengan pemanfaatan kulit nanas. Pertama, kulit nanas yang telah dibeli dari perusahaan buah akan dicuci di Phua Biotech, kemudian diberi larutan air gula untuk proses fermentasi. Lalu kulit nanas dimasukkan ke dalam air gula. Proses fermentasi selama 3 bulan akan menghasilkan enzim yang mampu membunuh bakteri. Selanjutnya, enzim tersebut akan disaring untuk memisahkan cairan dan serat kulit nanasnya. Serat kulit akan diberikan kepada petani sekitar. Sementara cairan enzim akan dicampurkan dengan minyak kelapa, minyak jagung, dan essential oil, lalu dikemas dan dijual sebagai sabun maupun pembersih yang ramah lingkungan. Keempat, perusahaan asal India yang mengubah air kelapa menjadi pengganti kulit. Male adalah perusahaan asal India yang mengembangkan sepatu yang berasal dari air kelapa. Male memanfaatkan bakteri selulosa untuk mengubah air kelapa menjadi bahan pengganti kulit. Ini melihat adanya potensi limbah air kelapa yang terbuang. Oleh karena itu, Male mencoba menciptakan inovasi dari air kelapa untuk bahan pengganti kulit. Dengan demikian, Male bisa mengurangi penggunaan kulit hewan sebagai bahan fashion. Air kelapa yang dikumpulkan kemudian difermentasi untuk mengambil selulosanya dan dibuat dalam bentuk lembaran. Selulosa yang telah mengering akan memadat dan memipih seperti kulit. Bahan inilah yang kemudian dibentuk menjadi beragam fashion seperti tas dan sepatu berbahan kulit dari air kelapa. Kulit dari air kelapa bisa menjadi solusi ramah lingkungan untuk bahan kulit di masa depan. Yang terakhir, ada perusahaan karya anak bangsa yang menyulap sampah kantong plastik sekali pakai menjadi merchandise dan beragam tas. Rapo adalah perusahaan asal kota Makassar yang memanfaatkan kantung kresek menjadi berbagai kerajinan. Sampah kantong kresek sekali pakai menjadi salah satu masalah di Indonesia karena penggunaan kresek sangat banyak dan akhirnya berujung di TPA atau mengotori sungai dan lautan. Rapo memberikan solusi dengan memberdayakan ibu-ibu di pesisir pantai. Mereka diajarkan menjahit dan mengelola sampah kantung plastik menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Pertama, sampah kantung plastik akan dikumpulkan dari ibu-ibu dan mitra Rapo. Kemudian kantung plastik akan dibuat menjadi beberapa lapis dan membentuk pola tertentu. Lapisan kantung kresek sekitar 10-20 lembar kemudian dipres dengan mesin hot press selama 5 detik. Selanjutnya, plastik akan menyatu dan menjadi lebih tebal. Bahan ini kemudian dijahit dan dibentuk menjadi beragam aksesoris, mulai dari tas laptop, dompet, hingga kantong belanja yang bisa dipakai berulang. Dalam sebulan, Rapo bisa melakukan upcycle ribuan kantong plastik dan telah meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar pantai. Bagaimana menurut kalian guys?